Sekali lagi shalom. Saya mau bersaksi sedikit. Saya tidak akan bicara tentang dialog saya dengan Tuhan. Memang saya banyak ngalamin tekanan-tekanan dalam hidup ini, tapi percayalah, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saya percaya semua di sini pasti mengalami banyak kendala, banyak masalah, tapi siapa berjalan bersama Tuhan pasti dibela Tuhan. Amin. Saya mau bersaksi, ini peristiwa kemarin. Saya ada melayani, ada seorang ibu. Saya tuh jarang banget pada saat melayani orang atau menumpang tangan ke orang, dia berbahasa roh, tiba-tiba saya ngerti bahasanya. Itu saya jarang banget, nyaris nggak pernah. Tapi kemarin nggak tahu kenapa Tuhan buka. Pada waktu saya tumpangin tangan ke satu orang ibu, tiba-tiba dia berbahasa roh. Tapi anehnya, saya cuma ngerti depannya doang. Setelah itu saya nggak ngerti apa yang dia ngomong. Dan itu jelas banget. Waktu dia mulai berbahasa roh, tiba-tiba saya dengar jelas Tuhan bilang, "Aku datang segera. Aku datang segera." Itu saya sampai saya nggak bisa nahan juga. Saya bilang, "Ya Tuhan, datanglah segera." Saya cuma bilang, "Ya Tuhan, datanglah segera." Kita rindu kedatangan Tuhan bukan karena kita bermasalah. Kita rindu kedatangan Tuhan bukan karena kita banyak masalah di bumi ini, bukan. Tapi karena kita mencintai Tuhan. Kalau saudara rindu kedatangan Tuhan kali kedua, saudara cuman karena banyak masalah, saya yakin tidak ada pengangkatan di situ. Tapi saudara rindu kedatangan Tuhan kali kedua karena saudara mencintai Tuhan. Sekali lagi mencintai Tuhan. Karena yang diangkat hanya satu, yaitu mempelai. Tapi sayangnya banyak orang merasa dirinya sudah mempelai. Banyak orang merasa dirinya sudah mempelai. Tapi sayang banget kalau kita menjadi mempelai yang bodoh. Mempelai yang bodoh. Artinya apa? Kita nggak mempersiapkan minyak kita cukup. Kita nggak mempersiapkan apa-apa. Kita tidak ada persiapan, tidak ada hubungan dengan Allah, tidak punya keintiman dengan Allah. Itu bahaya luar biasa. Kalau saudara berkata, "Saya punya hubungan Pak dengan Allah, saya punya keintiman dengan Allah." Saya bilang, kalau saudara punya hubungan dan keintiman dengan Allah, saudara pasti tahu kehendak Allah. Kalau saudara keluar dari kehendak Allah, tidak jalan dalam kehendak Allah, saya bilang, saudara perlu koreksi diri. Sekali lagi saya bilang, saudara perlu koreksi diri, termasuk saya. Kalau kita nggak tahu kehendak Tuhan, itu bahaya. Saya kasih satu kesaksian. Istri saya waktu itu berdoa, dia bilang gini, "Fer, kita harus retret." Jujur, saya orang pertama yang teriak, "Tidak!" Saya tolak. Kenapa? Bebanku sudah banyak. Tapi istri saya bilang gini, "Tidak, kali ini bukan kita, tapi semua terlibat. Semua harus terlibat." Kenapa? Karena ini proyek Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin ini proyek Tuhan terakhir. Kita nggak tahu. Karena kenapa? Karena Tuhan bilang kita mau masuk dalam tahun kemenangan. Kita mau masuk dalam tahun kemenangan. Nggak gampang ngelewatinnya, nggak gampang. Rapatlah kita, rapat. Begitu rapat, selesai rapat, masukan dari sana sini, oke, kita pertimbangkan. Oh, ini ada yang mau begini, ada ini. Minggu depannya
Saya ngelihat Soroya sudah pakai baju retret, together we strong. Saya bilang, ini iman luar biasa. Saya nggak berani ngelewatin. Jujur, di tengah masa pandemi, di tengah begini, itu nggak gampang ngelewatinnya. Tapi saya pegang satu firman Tuhan. Waktu orang Israel disuruh memberi persembahan, itu luar biasanya. Kalau saudara pelajari benar-benar, itu luar biasanya. Perempuan itu memberi persembahan. Perempuan memberi persembahan, dia membawa laki-lakinya, suaminya, untuk ikut memberi persembahan. Nah, kalau saudara pelajari, itu bukan kata membawa suaminya, bukan, tapi menggendong suaminya. Menggendong, artinya apa? Menopang suaminya. Kadang, laki-laki selalu pakai otak. Betul gak? Laki-laki selalu pakai otak, laki-laki selalu pakai otot. Apa yang gue bisa bikin nih? Tenaga gue banyak, otak gue berpikir begini, berputar begini. Tapi kalau ngikut Tuhan, sekali lagi saya bilang, O2 itu dicoret. O2 tahu? Otak dan otot. Ketika otakmu mulai bekerja, mulai berputar, engkau bilang, enggak mungkin. Ya terjadilah tidak mungkin. Tapi ketika otakmu mulai bekerja, dan kau serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Begitu kita berani nyerahin sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah. Jujur, nggak gampang ngelewatinnya. Ditambah lagi pergumulan tiap minggu, ditambah lagi Iktus Ministry, nggak gampang. Tapi saya percaya, saya sangat yakin dan percaya kalau ini memang kehendak Tuhan, kita pasti jalan dan kita pasti diberi kemenangan sama Tuhan. Ya, kita mau masuk dalam bahasan hari ini. Kita masuk sesi ke-9. Memang saya kepenginnya jujur, saya kepenginnya cuma 10 seri, tapi saya nggak tahu. Karena misalnya hari ini saya bahas mengenai sakit hati, saya pasti bahas tentang luka batin. Saya nggak bahas, kalau saudara bilang, Pak, kan Bapak pernah luka batin 4 seri. Iya, betul. Tapi itu bahas mengenai karakter. Tapi saya nggak pernah bahas tentang roh jahat di balik luka batin. Roh jahat di balik luka batin. Namanya roh jahat, ya pasti melakukan segala sesuatu yang jahat. Nah, banyak orang tersembunyi, luka batinnya itu tersembunyi, dibungkus sedemikian halus sampai nggak bisa kebongkar. Nah, tapi begitu dia mengalami gesekan yang baru, gesekan yang serupa, itu luka batinnya pasti akan kebongkar. Jadi, kalau saudara bertanya, apa Pak perbedaan luka batin sama sakit hati? Nanti kita akan bahas perbedaannya, tapi sebelumnya, saya masih membahas tentang sakit hati dulu. Kenapa ini begitu penting? Sakit hati ini menjadi sangat amat penting. Sangat amat penting. Kenapa? Karena orang yang tergores hatinya dan terluka, dia tidak pernah bisa berjumpa dengan Allah. Sekali lagi, orang yang terluka atau menyimpan luka, itu tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Dan orang yang terluka hatinya, itu menjadi pijakan kuasa kegelapan. Luka hati itu membuat pijakan bagi setiap kuasa kegelapan. Masuk ke dalam saudara, masuk ke dalam saya, itu bahaya. Kemarin kita udah bahas ciri-ciri orang yang sedang membenci orang lain. Ciri-cirinya apa? Kita baru bahas satu loh. Ciri-cirinya apa? Tatapan mata. Sorry, maaf ya. Saya sekali lagi saya bilang, saya cuma mempelajari gestur tubuh. Karena saya banyak ngadepin orang, banyak melayani orang, saya banyak ngeliat. Orang yang terluka itu identik tidak mau tatapan mata. Atau mungkin dia tatapan begini, setelah itu dia langsung melengos. Nggak berani lama.
biasanya tidak berani lama. Orang terluka itu tidak berani lama bertatapan. Dan orang yang terluka itu nggak nyaman ngomong sama orang itu. Nggak pernah nyaman. Nggak pernah nyaman. Kalau mau ngomong lagi, orang bohong pun, orang lagi ngomong bohong pun bisa ketahuan dari gerak-gerik. Tapi kita nggak usah bahas itu deh. Kita nggak usah bahas itu. Dari gerak-geriknya, dari bola matanya, gerakan bola matanya itu bisa kelihatan juga kalau dia lagi bohong. Ya, Pak, kok begitu? Iya, karena itu masalah psikologi. Setiap orang sama gerakannya. Ya. Nah, ciri yang pertama, orang yang masih menyimpan luka, orang yang masih menyimpan luka, ciri pertamanya itu pasti menghindar. Sudah pasti dia menghindar. Kalau orang terluka, itu pasti ngejauhin. Pasti ngejauhin. Gue gak mau ketemu. Gue benci. Atau dia bilang, gue gak benci, tapi gue gak mau ketemu. Saya bilang, itu sami mawon. Miwon. Sama saja, sasa. Sama aja. Tapi banyak orang berkamuflase sedemikian rupa. Berkamuflase sedemikian rupa, seakan-akan gue sudah beres, gue sudah beres. Tapi pada kenyataannya, jika engkau menghindar, jika engkau mulai menghindar, mulai pasang jarak, mulai jauh, saya berkata kepadamu, sesungguhnya engkau sedang menyimpan luka, tapi engkau menutupnya rapat-rapat. Saya bilang, kita sedang berkamuflase. Saya nggak mau ke gereja. Saya nggak mau ke gereja. Banyak orang munafik di sana. Banyak orang yang menyakiti di sana. Kenapa? Karena pada dasarnya dia bukan luka sama Tuhan, dia luka sama manusianya. Nah, orang yang nyimpen luka-luka seperti ini, tanpa disadar, orang ini kerasukan kuasa kegelapan. Sekali lagi, tanpa dia sadar, dia kerasukan kuasa kegelapan. Wah, Pak, nggak mungkin, dia nggak kerasukan. Saya bilang, saya melayani orang dan saya bilang, hanya orang yang kerasukan kuasa gelap yang tidak mau mengampuni orang lain dan tidak mau berdamai dengan orang lain. Kalau kita waras, otak kita waras, kita gampang sekali mengampuni orang, gampang sekali berdamai sama orang. Justru roh jahat membuat kita tidak waras. Maaf ya, ngomongnya agak kasar. Roh jahat membuat kita tidak waras, dan ketidakwarasan itu membuat kita menjauhi orang lain. Gue gak bisa ketemu, gue gak bisa bergaul, gue gak bisa gabung sama dia, gue gak bisa. Kenapa? Luka. Kalau benar-benar saudara mau mengampuni, kalau saudara benar-benar mau berdamai, saudara pasti bilang, gua ngadepin. Coba kita lihat, sekali lagi kita lihat 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Sekali lagi. Oke, ayat 13. Iya. Silakan. 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Iya. Sebab itu Saul menjauhkan. Sekali lagi mati. Oke. Sebab itu Saul menjauhkan Daud. Kenapa?
Karena dia ada benci. Kebencian membuat dia menjauhkan Daud dari hadapannya. Itu yang pertama. Kita sudah bahas kemarin di Imamat 19 ayat 17. Kita sudah bahas di Imamat 19 ayat 17. Menjauh atau menghindar. Menjauh atau menghindar. Sekarang yang kedua, ciri orang yang sedang membenci orang lain. Yang kedua, berkata negatif. Berkata-kata negatif atau ingin kejatuhan orang itu. Ingin kejatuhan orang itu. Itu ciri orang yang sedang terluka. Misalnya, tiba-tiba si A yang kita benci, tiba-tiba sakit. Kita bilang apa? Waduh, itu balasan dari Tuhan. Pak Ferdi udah gak bener, Pak Ferdi udah gak bener. Lihat, begini. Ngomongnya semua negatif, ngomong semua negatif. Semua yang diomongin negatif. Itu ciri orang terluka. Saya tanya sama saudara, sakit hati menular gak? Menular gak? Parah gak menularnya? Parah sekali. Kerusakan karena COVID, kematian karena COVID cuman 3%. Di Jakarta 3, sekian persen. Oke. Di dunia nyaris 4%. Kesembuhan di Jakarta sudah mencapai 90,6%. Tapi kematian karena sakit hati, saya berani ngomong itu 100%. Kematian karena sakit hati itu 100%. Dan itu menular. Di Timotius Paulus bilang gini. Paulus ngomong sama Timotius, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Menjalar ke sana kemari, ngomong. Sekali lagi saya bilang, makin banyak dia ngomong, makin banyak sekutunya. Nah, makin banyak sekutunya, membentuklah barisan sakit hati. Saya bilang, ini jadi laskar sakit hati. Begitu pergi, itu laskar kebencian. Itu bahaya, saudara. Benar-benar kalau orang kepahitan, dia dalam bahaya yang sangat fatal. 1 Samuel 18 ayat 17 dan 18. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 18. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku mukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Iya, jangan aku yang membunuh dia. Aku gak mau membunuh dia, kotor tanganku. Tapi Saul merancang pembunuhan terhadap Daud. Dia kepingin Daud mati, dia kepingin Daud jatuh. Itu bukti seseorang yang terlibat dengan kepahitan. Sekali lagi, itu adalah bukti seseorang yang terlibat dengan kepahitan. Ya, terus 18. 1 Samuel 18 ayat 18. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Iya, saudara lihat ya, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Daud tidak menaruh benci kepada Saul. Oleh sebab itu Daud tidak menaruh curiga kepada Saul. Betul gak? Tapi Saul menaruh hati jahat kepada Daud.
dengan cara membawa Daud kepada peperangan. Supaya apa? Supaya mati. Nah, itu ciri yang berikut dari orang yang masih membenci orang lain adalah kepingin kejatuhan orang lain. Kalau saudara menginginkan kejatuhan sesama saudara, kejatuhan si A, kejatuhan si B, kejatuhan si C, saya bilang hati-hati, karena cepat atau lambat engkau yang akan jatuh. Saya bilang sekali lagi, kalau engkau menginginkan kejatuhan si A, kejatuhan si B, atau kejatuhan si C, jaga-jaga dan waspada, karena engkau yang akan jatuh duluan. Biarin, hancur dia, biarin. Gue pengen lihat dia bisa apa dia tanpa gua. Saya bilang kalau saudara punya pikiran begitu, kalau saudara punya pikiran gitu, saya bilang sama saudara, hati-hati, engkau yang akan jatuh. Satu, menjauh, menghindar. Kedua, negatif, ingin kejatuhan. Ketiga, cemburu. Saya nggak suka si Intan maju. Saya nggak mau si Intan maju. Saya pingin si Intan jalannya mundur terus. Saya nggak suka Intan maju. Saya cemburu dengan dia. Ini bahaya, saudara. Makanya saya bilang, kecemburuan atau iri hati itu identik dengan sakit hati dan itu tidak bisa dipisah. Sekali lagi, kecemburuan atau iri hati dengan sakit hati itu satu paket yang tidak terpisahkan. Jika engkau masih suka iri sama orang lain, saya bilang sama engkau, sama saudara, saya bilang sama saudara, ingat simak baik-baik. Ingat simak baik-baik. Jika engkau masih iri sama orang, hati-hati. Pintu neraka di depanmu. Pintu neraka ada di depanmu. Nggak usah iri orang lain diberkati, nggak usah iri orang lain berhasil. Kalau engkau iri, berarti engkau masih sakit hati. 1 Samuel 18 ayat 6-9. 1 Samuel 18 ayat 6-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluar orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Terus? Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Oke, terus 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Baca sama-sama ya. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi orang yang mendengki sesamanya tidak ada bedanya dengan orang yang kepahitan dengan sesamanya. Jika engkau nggak ingin orang lain maju, jika engkau nggak ingin orang lain bertumbuh, maka engkau adalah orang yang layak dibuang ke neraka. Sorry, maaf kasar ngomongnya. Kita harus punya semangat saling menolong, saling mendukung, saling memampukan satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan dan saling mendengki satu dengan yang lain. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Jika kita masih ada dengki sama orang,
iri sama orang, karena orang lain diberkati, orang lain begini, orang lain begitu, saya bilang, hati-hati. Itu adalah langkah kejatuhanmu. Sampai sini paham? Jadi ciri pertama, menjauh, menghindar. Ciri kedua, ingin kejatuhan. Ketiga, cemburu. Keempat, negative thinking. Pasti akan negatif terus. Daud buat apapun akan salah di mata Saul. Saudara ngelihat saya, kalau saudara ada benci, saudara ngelihat saya, saudara akan ngelihat saya dari kekurangan saya. Wow, Pak Ferdi mah kurangnya banyak. Saya tahu kurang kurus. Kelebihannya juga banyak dagingnya. Kalau mau cari kekurangan, sorry maaf ya, kalau mau cari kekurangan, gampang banget. Betul gak? Betul gak? Cari kekurangan mah gampang. Cari kelebihan, itu susahnya luar biasa. Kenapa? Karena begitu kita menemukan kelebihan orang lain, kita berhadapan dengan ego kita. Ketika kita berjumpa dengan kelebihan orang lain, kita berhadapan dengan ego kita yang membuat kita sakit hati dan dengki sama orang. Kita akan berpikir negatif terus tentang orang. Negatif terus sama orang. Negatif terus sama orang. Ada orang deket sama saya, dia bilang, wah cari muka. Misalnya, cari muka tuh. Lagi menjilat tuh. Kenapa? Pada dasarnya apa? Kenapa negatif thinking begitu? Kenapa? Pada dasarnya, maaf saya ngomongnya, hatinya kotor. Kalau hati udah kotor, otakmu kotor. Kalau otak dan hati udah kotor, hidupmu kotor. Lu mau pelayanan sehebat apapun, Tuhan bisa bilang, aku gak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendakku. Betul gak? Tuhan bilang, kamu gak bisa dinikmati sama aku. Kamu gak ada kebenaran di situ. Hidupmu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Begitu saudara udah masuk ke cemburuan, saudara lihat, itu ciri. Kalau saudara sudah masuk menghindar, jauh, itu ciri. Kalau saudara mulai komentar negatif, itu ciri. Kalau saudara punya negatif thinking sama orang, itu ciri. Ciri. Jangan pernah negatif thinking. Kalau you ada luka. Kalau saudara ada luka, saya ngomong firman pun akan dicurigai. Halo? Amin gak sih? Saudara akan bilang, menghakimi. Sorry, saya tidak mau menghakimi saudara. Saya mau saudara selamat sampai di tujuan nanti. Saya nggak mau ada satu pun terhilang. Kalau kau sudah kotor, pikiranmu kotor, apapun yang dilakukan seseorang pasti dianggap kotor. Kenapa? Jelas dari hati timbul segala sesuatu yang jahat. Dari hati timbul segala sesuatu yang jahat. Kalau hatimu udah jahat, semua di otakmu akan jahat. Saya cuma bilang sama saudara, yuk sama-sama yuk kita bertobat. Jangan sembarangan lagi. Jangan asal ngomong lagi. Udah bertobat aja yuk sama-sama. Waktunya udah dekat, Tuhan bilang sudah dekat.
saya selalu bilang ini, hati-hati ya, hati-hati. Dia ngomong sama orang-orang yang dilayani, dia selalu ngomong, hati-hati, ini putaran terakhir. Ini putaran terakhir. Di putaran terakhir akan banyak yang menjegal kita. Hati-hati, ini putaran terakhir. Jangan sampai kita tersandung di putaran terakhir. Bahaya, saudara. Sekali lagi, bahaya. Kalau kita nggak benar-benar sadar, kalau kita nggak benar-benar ngeh, waduh, lantas bagaimana Pak supaya saya mau mengampuni dia? Saya mau mengampuni dia. Satu, kalau kamu mau mengampuni orang, egomu dulu harus dihancurin. Ego dulu harus dihancurin. Kalau ego nggak dihancurin, Pak, gimana Pak ego saya hancur? Disakiti. Belajar mematikan ego. Gimana caranya? Dengan belajar firman Tuhan. Pikul tuh salib setiap hari. Orang sakit ya, orang merasa disakiti oleh orang lain. Saya tanya, itu mutlak atau relatif? Mutlak atau relatif? Sekali lagi, mutlak atau relatif? Relatif. Siapa bilang relatif? Siapa bilang mutlak? Saya bilang relatif. Kenapa? Saya ngomong sama Pak Yogo, wah Pak, lu gendut banget misalnya dalam nama Yesus. Misalnya, enggak, saya kurus. Misalnya saya ngomong gitu, bagi Pak Yogo mungkin itu sakit, tapi bagi saya, misalnya saya diomongin gendut lu ini kayak gajah, misalnya, bagi saya enggak, ini kenyataan kok, ini fakta. Ngerti gak? Jadi sakit hati itu relatif. Tergantung dari apa? Tergantung dari ego kita. Gimana caranya saudara punya ego, ya itu harus mati. Kalau ego mau mati, orang mau ngomong apa, orang mau jelekin kamu kayak apa, selama engkau bilang engkau cantik, tetap engkau cantik selamanya. Beli kemuliaan buat Tuhan. Iya, orang mau ngomong apa, lu mau ngomong apa kek, bodo amat, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting kita indah di mata Tuhan. Jangan pikir kita indah di mata Tuhan kalau kita nggak setia juga sama Tuhan. Jangan pikir kita indah di mata Tuhan kalau kita nggak jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau mau indah, kenali pikiran dan perasaannya Tuhan. Oke deh, nggak apa-apa, saya kasih kesaksian. Jam 2 pagi saya dibangunin sama Tuhan. Saya dibangunin. Itu Tuhan, saya di meja makan, di satu meja makan, saya sama Tuhan, berdua doang, mejanya bulat, Tuhan taruh tangan begini, saya di depannya, saya begini, Tuhan cuma ngomong gini sama saya, apa sih masalahmu? Saya bilang, ini Tuhan, saya kepengen begini, saya pengen begini. Tuhan bilang, kenapa sih kamu gak serahin? Kan sudah, saya bilang. Kan sudah. Tuhan bilang, belum. Saya bilang, kok belum Tuhan? Tuhan bilang, kalau engkau masih terbeban dengan hal itu, masih membebani pikiranmu, berarti engkau belum menyerahkan. Terus kita bilang, saya serahkan hari ini. Hari ini saya serahin. Saya serahkan, Tuhan, masalah saya dengan Uli, Tuhan, saya serahkan hari ini. Saya serahkan. Terus saudara bilang, wow, bebas, beres. Nggak bisa, besok saudara serahin lagi. Kenapa? Karena besok bisa jadi dia ngelukain lagi. Jadi setiap hari harus diserahin.
Banyak orang pikir, saya serahin Tuhan, masalah keuangan saya, besok ditagih, stres lagi. Besok tagihan datang, stres lagi. Nggak bisa, serahin setiap hari. Kalau kamu serahin pagi ini, besok kamu serahin, sepanjang hari engkau akan berjalan dalam sukacita. Terus saya bilang, tuh saya duduk begini, Tuhan nanya lagi, apa sih masalahmu? Kok Tuhan nanya lagi? Kan tadi saya udah jawab. Saya bilang, Tuhan, masalah saya ini Tuhan. Saya sebut, ternyata saya nyebut masalah lain. Masalah lain lagi yang saya sebut. Tuhan, saya punya masalah ini Tuhan. Salah satunya retret. Saya bilang, Tuhan ini di tengah pandemi Tuhan. Tuhan bilang gini, kenapa sih kamu gak serahin? Oh iya ya. Terus saya tanya, Tuhan ngomong lagi sama saya, apa sih masalahmu? Iktus Tuhan, bayar kontrakan Tuhan. Tuhan bilang, kenapa sih kamu gak serahin? Terus Tuhan nanya lagi, apa sih masalahmu? Bayar BNB Tuhan. Banyak sekali yang Tuhan tanya, dan Tuhan nggak tanya langsung satu persatu saya ngomong langsung semua, enggak, tapi saya harus nyerahin satu persatu. Ngerti nggak maksudnya? Banyak seringkali kita nyerahin paket. Tuhan, nih paket nih Tuhan, masalah saya banyak Tuhan, nggak tahu udah segabrek Tuhan. Nih ambil Tuhan, nggak bisa. Tuhan bilang, lu sebutin satu-satu. Apa maumu? Tuhan, saya mau ada pemulihan Tuhan. Saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Saya mau ini Tuhan. Saya mau ini Tuhan. Serahkan satu-satu. Satu persatu sama Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan, saya sudah serahin deh kayaknya. Tuhan bilang, kalau serahin muka lu gak kayak gitu. Kalau kita bilang kita udah nyerahin, muka kita nggak kayak gitu. Bisa ngerti gak sih maksud saya? Ya akhirnya kan saya cerita juga. Itu loh maunya Tuhan sebenarnya. Bagaimana sih kita nyerahin satu persatu pergumulan kita? Tuhan sepertinya nyantai begini, duduk begini, taruh tangannya di meja gini, hadapan muka sama muka. Itu yang saya bilang, Ker, tadi pagi gue dialog sama Tuhan. Ker bilang, dialog kayak apa? Ini Tuhan nanya begini. Saya cerita sama dia pagi-pagi, saya dialog loh. Tuhan cuma bilang, kenapa sih kamu gak serahin? Itu aja, saya gak bakal saya lupa di otak saya. Ketika Tuhan bilang, kenapa sih kamu gak serahin? Dan itu Tuhan ngomong setiap kali saya mengutarakan beban saya. Tuhan ngomong, kenapa sih kamu gak serahin? Begitu kita serahin, kita sukacita dong. Amin. Mau di depan kayak apa kek, tetap nggak bisa mempengaruhi suasana hati kita yang selalu bersukacita. Amin. Gak gampang ngelewatinnya, gak gampang ngelewatinnya. Sampai tadi saya bilang sama Bu Yeti sama Bu Wati, taruhlah posisimu di posisi saya. Bisa nggak kamu ngelewatinnya? Belum tentu kita bisa ngelewatin. Saya taruh di posisi saya, di posisi Ase, belum tentu saya bisa lewatin masalah dia. Ngomong mah gampang. Coba taruh posisi kita di orang. Oleh sebab itu kita nggak boleh menghakimi orang. Sampai sini ngerti? Ya. Terus apa perbedaan dari luka batin? Apa perbedaan dari sakit hati dan luka batin? Sakit hati dan luka batin. Apa bedanya? Nih, saya kasih contoh simpel. Contoh simpel. Si A itu selalu nipu saya, misalnya. Si A itu selalu nipu saya. Saya berdoa buat dia, saya mengampuni dia. Saya doa.
Oke. Tapi dia melakukan lagi. Saya berdoa. Akhirnya luka ini, tanpa disadari, luka ini nggak sembuh, bahkan jadi borok. Dan ketika udah jadi borok, roh jahat sembunyiin luka ini. Itu yang namanya luka batin. Jadi luka batin adalah buah dari sakit hati. Misalnya, si A nyakitin saya, terus nyakitin saya. Masalah ini terus bergulir, nggak selesai. Apa yang terjadi? Saya jadi trauma. Nah, begitu saya udah masuk di traumatik, gua nggak mau, gua takut. Tiap kali mau ketemu dia gemeteran. Itu sudah masuk trauma, dan itu sudah masuk di luka batin. Saudara ngomong sama anak gini. Kalau marahin anak nih, bego lu, tolol lu, goblok lu. Udah bego, tolol, goblok lu. Tak kurang pak, dungu. Bego, tolol, goblok, dungu. Udah ngomongnya banyak, waduh. Ngomong begitu, satu kali, enggak apa-apa. Biar mampus lo. Anak sendiri biar mampus. Satu kali, biasanya kita bisa ngelewatin. Tapi, ini bisa berbekas jadi luka batin. Oleh sebab itu firman Tuhan di Efesus 6, mulai dari ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak harus mentaati orang tua. Terus? Tapi kalau anak tidak mentaati orang tua, dia butuh pertolongan. Terus lanjutkan. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Kalau kamu nggak menghormati bapak dan ibumu, posisi kamu miss sama Tuhan. Oke, terus lanjutkan 3. Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kamu nggak menghormati orang tua, kamu nggak bisa bahagia. Ngelawan terus sama orang tua, kamu nggak akan pernah bahagia. Ya, terus kalau kita ngelawan terus sama orang tua, panjang umur, nggak bisa kita panjang umur. Oleh sebab itu, anak-anak harus dulu mentaati orang tua. Kalau sampai anak-anak tidak mentaati orang tua itu dipunya hikmat dari Tuhan. Kalau orang tua tidak berhikmat, orang tua akan melakukan yang berikutnya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wah, bapak-bapak jangan membangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Anak kita ngaco, tapi tidak boleh membangkitkan amarah. Jangan sampai anakmu luka batin sama kamu. Ngerti maksudnya? Terus lanjutkan. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Iya. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Iya. Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan tulus hati. Kalau saudara nggak punya ketulusan, saudara nggak punya ketertundukan. Termasuk di dalam pelayanan, saudara nggak akan punya ketertundukan kalau saudara nggak tulus sama Tuhan. Saudara akan dipaksa sama roh jahat untuk ngelawan. Kenapa? Karena saudara tidak punya ketertundukan. Terus lanjutkan. Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Terus. Tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kamu jangan munafik. Kamu harus benar-benar sama Tuhan. Tunduk. Halo,
Paham nggak? Sekarang dari orang tua ke anak dulu. Orang tua ke anak. Anak kita bermasalah. Ini anak kita, ini buah daging kita. Apakah kita harus mengucapkan kata kutuk buat dia? Enggak ya. Enggak boleh kelucap kata kutuk. Begonya. Kita mau anak kita pinter, dikatain bego. Kita mau anak kita selamat, kita katain biar mampus tuh anak. Kalau saudara nanya saya, pernah nggak ketemu orang tua seperti itu? Saya bilang, pernah. Istri saya tahu kok. Saya punya tetangga dulu sebelum married. Dia kalau marahin anak gini, biar mampus lo ya di tangan gue hari ini. Itu fakta. Kadangkala ketika amarah sudah ada di meledak di kepala, kita udah nggak sadar apa-apa lagi. Kalau kita nggak beres hati kita, yang terucap hanya kata-kata kutuk doang. Oke? Saudara punya anak. Saudara punya anak. Punya vas bunga. Harganya misalnya 50 juta. 50 juta misalnya vas ini. Anak saudara lari, perang, pecah. Gimana reaksimu? Katain anak, omelin anak, suruh ganti lu ya, ini uang jajan lu, gua potong lu sampai umur lu 19 tahun. Saudara lihat ya, tangannya ketusuk misalnya, tangannya ketusuk belingnya. Luka fisik itu sembuh gampang. Sembuhnya gampang luka fisik. Begitu luka batin, waduh sembuhnya susah loh. Susah banget. Gampang sekali kita melakukan kekerasan. Tapi sadar nggak saudara, luka batin orang itu susah disembuhkan. Itu bisa jadi traumatik. Pak, saya sudah trauma pak. Aduh, suami saya begini-begini, trauma pak. Itu trauma, akhirnya dari luka, dari sakit hati, nggak diberesin, akhirnya jadi trauma, jadi luka batin. Nah, roh jahat sudah masuk di sini, roh jahat sudah masuk merusak di sini, dan roh jahat menyembunyikan di sini. Tapi pengerusakannya lebih parah, sama, masif juga, pengerusakannya masif. Nah, sekarang lihat, contoh, saya ngajarin saudara nih contoh nih. Waktu Absalom dia bunuh adiknya diperkosa, Tamar, adiknya diperkosa, dia bunuh musuhnya, betul gak? Kalau nggak salah namanya siapa, Abner ya. Coba lihat deh di 2 Samuel 13 ayat 1. 2 Samuel 13 ayat 1. 2 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Amnon bin Daud, ya, jatuh cinta kepadanya. Terus ayat ke-14 sampai 17. Saudara perhatiin ya, setiap perkataannya saudara perhatiin. Terus 2 Samuel 13 ayat 14 sampai 17. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Tamar diperkosa. Terus 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, nyahlah. Terus 16.
Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Habis diperkosa dilepehin begitu aja. Terus 17. 2 Samuel 13 ayat 17. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Iya. Sekarang lihat ayat 22. 2 Samuel 13 ayat 22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom benci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Iya. Saya bilang sama saudara, saya tanya nih, ini kebencian atau luka batin? Absalom ya, kebencian atau luka batin? Kebencian. Ini kebencian. Ayat 23. 2 Samuel 13 ayat 23. Disimpan kebenciannya selama 2 tahun. Terus? Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Terus? Ayat berikutnya 28. 28. 2 Samuel 13 ayat 28. Lalu Absalom merintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Iya, 38. 2 Samuel 13 ayat 38. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Akhirnya setelah Absalom bunuh Amnon, dia kabur. Saudara perhatikan, ini murni kebencian. Kenapa? Karena adiknya diperkosa. Kebencian yang tidak dibereskan, kebencian yang tidak dibereskan, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Oke? Nah, tapi kalau disakiti bertubi-tubi, itu jadi luka batin. Nah, luka batin itu merubah karakter orang. Roh jahat masuk dalam luka batin kita dan merubah karakter kita. Coba lihat Kejadian 29 ayat 30. Kejadian 29 ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Lea ibunya Ruben. Oke. Sekali lagi saya bilang, Lea ibunya Ruben. Terus? Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Iya. Terus ayat Kejadian 33 ayat 2. Kejadian 33 ayat 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Iya. Ngerti dah maksudnya? Jadi dia mau menghadap si Esau. Karena dia takut mati, Yakub takut mati, dia serahin Lea yang tidak disayang, tidak begitu disayang, dan Ruben anaknya itu di depan. Sedangkan dia dan Rahel yang dia sayang itu di belakang. Saya tanya sama saudara, Ruben mengalami sakit hati atau luka batin? Hah? Ruben mengalami luka batin di situ. Sakit hati yang dipendam terus, dan dia mengalami bertubi-tubi. Dia ngelihat mamanya diperlakukan dengan tidak disayang, seperti seperti Yakub memperlakukan Rahel. Itu yang membuat dia akhirnya membenci Yakub. Kebenciannya kepada Yakub, luka batinnya kepada Yakub, sekali lagi, luka batinnya kepada Yakub membuat dia menjadi tidak waras. Kejadian 35 ayat 2.
Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua ayat 22, ayat 22. Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Dia tidurin gundik bapaknya karena dia luka sama bapaknya. Hei bapak-bapak, jangan membangkitkan luka anakmu. Ini jelas luka batin, karena dia menyimpan kepahitan bertahun-tahun. Akhirnya lukanya batinnya disembunyikan di dalam. Saya bilang sama saudara, roh jahat itu ahli menyembunyikan luka. Ahli menyembunyikan luka. Dan luka ini sepertinya tidak pernah akan nampak sampai engkau bertindak sesuatu yang salah. Itu luka batin. Sekarang saudara lihat lagi. Contoh lain itu Yeftah. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Iya, anak perempuan sundal. Terus ayah Yeftah ialah Gilead. 2. Hakim-Hakim 11 ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Istri sahnya melahirkan anak laki-laki baginya. Terus setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Setelah besar, Yeftah diusir. Ini jadi luka batin. Terus katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maaf, saya kasih tanda kutip ya. Maaf kepada orang-orang Tapanuli. Saya minta maaf. Banyak sekali perempuan-perempuan Tapanuli itu luka batin. Kenapa? Karena kebiasaan atau adat di Tapanuli, laki-laki itu mendapat warisan, perempuan tidak. Laki-laki itu jadi raja, perempuan tidak. Luka batin itu bahaya. Luka batin itu bahaya. Dan saya bilang itu bahayanya, pengerusakannya itu masif. Masif banget. Terus lanjutkan. Ini kayaknya mesti lanjutin minggu depan. Hakim-Hakim 11 ayat 3. Maka lahirlah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualangan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dia jadi perampok. Dia diusir jadi perampok. Banyak anak-anak yang luka batin itu begitu dewasa melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh. Saya melayani anak yang suka berkelahi, berantem kemana-mana, berantem. Simple. Kenapa? Karena dia menyimpan luka. Dia nggak diperhatiin sama orang tua, dia nggak disayang. Orang tuanya nggak pernah peluk dia, nggak pernah sayang dia. Begitu gede, anak ini jadi perampok, anak ini jadi pembunuh, anak ini tukang berkelahi, anak ini tukang bikin masalah. Ketika dia tanya, kenapa begitu? Karena dia kurang kasih sayang. Dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Begitu dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia cari lewat pergaulan yang nggak beres. Dia cari kasih sayang itu. Larinya kemana Pak? Bisa larinya ke seks bebas, bisa larinya ke obat-obatan, bisa larinya ke minuman, bisa lari ke perjudian, dan semua dosa. Lesbi, homoseks, itu bisa lari ke situ. Nah ini luka batin
Luka batin itu, Bapak, jadi luka batin lebih dalam. Saya bilang enggak, semua sama dalamnya. Kalau sakit hati, itu rusak langsung jiwa kita. Luka batin rusak juga, tapi bertahap. Rusak juga, tapi bertahap. Dan pengerusakan luka batin itu sama masifnya dengan perusakan sakit hati. Saya bilang sama saudara, hati-hati dalam berbicara sama anak kita, sama siapapun. Saudara hati-hati, kalau udah jadi luka batin ini udah jadi parah. Saya minta maaf dulu karena ini nggak bisa selesai. Luka batin saya belum masuk di benar-benar di luka batin. Ini baru kulit. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Amin.